Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait Fullra Manga Record of Ragnarok chapter ke-88, yang mana di chapter kali ini kita akan dijelaskan kebangkitan dari Dewa Primordial yang akan dibangkitkan oleh Dewa Odin. Kemudian yang mengikuti konflik antara tiga dewa, yaitu Odin, Beelzebub, dan juga Buddha makin bertambah, dan mereka adalah Sakata Kintoki, Thor, dan juga Adamantine. Selain itu juga pertarungan antara Okita Soji versus Sana Ono Mikoto semakin intens. Bahkan untuk pertama kalinya Okita Soji berhasil menyerang dengan telak Susanoo Ono Mikoto. Jadi yang seperti apakah kisahnya di video kali ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung aja tegas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu penjelasan dari dewa-dewa primordial. Di sini dijelaskan, dewa primordial adalah dewa yang terlahir dari awal mula, yaitu Chaos. Mereka adalah asal mula alam semesta dari segala sesuatu yang pernah menguasai seluruh dunia. Kekuatan para dewa primordial terlalu kuat sampai bisa menghancurkan dirinya sendiri. Karena hal itu disebabkan oleh awal mula Chaos, yang ternyata dewa awal mula dari Record of Ragnarok merupakan dewa Chaos, yaitu salah satu dewa yang jurusnya pernah dipakai oleh Beelzebub pada saat melawan Nikola Tesla. Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan gambaran dari dewa-dewa Chaos ini sambil dijelaskan. Lalu setelah itu panel pun berubah ke keadaan konflik antara Odin, Beelzebub, dan juga Buddha. Kemudian setelah itu Buddha pun mengatakan, membangkitkan dewa primordial. Apa yang kau katakan tentang dewa primordial itu? Bukankah mereka tidak lebih dari keberadaan yang legendaris kan? Ini keinginan yang mengerikan, bahwa itulah yang diinginkan oleh Odin. Dulu, apa dewa-dewa kuno yang menyebut diri mereka dewa-dewa primordial? Kalau dewa primordial memang benar-benar ada, dunia surgawi dan dunia manusia semuanya akan dihancurkan, ya kan? Ucap burung-burung Odin. Namun di sini Beelzebub menjelaskan, dewa primordial hanyalah sebuah mitos bagi para dewa. Tapi aku juga mempercayai itu. Sampai saat aku menemukan buku terlarang itu, para burung pun bertanya-tanya, buku terlarang apa maksudmu? Kemudian di sini Beelzebub pun menjelaskan, aku kebetulan menemukannya di belakang perpustakaan saat aku sedang meneliti tentang Satan di perpustakaan dunia bawah. Dan di situ aku terkejut bahwa aku menemukan sebuah buku yang bertuliskan Kitab Gornir, buku terlarang yang menggambarkan kebangkitan dewa primordial. Dengan kata lain, dewa primordial memang benar-benar ada. Ada yang mengetahui cara membangkitkannya, tapi ada pula yang mengharamkannya. Mendengar hal tersebut, Buddha pun langsung terkejut. Bahkan para gagak pun mengatakan, siapa yang punya buku seperti itu? Kemudian Beelzebub menjelaskan, sayangnya sebagian besar buku yang dilarang sudah tidak bisa dibaca lagi. Tapi aku menemukan ini di dalamnya, yaitu sebuah tulisan yang diramalkan. Di saat pohon dunia menyerap air kehidupan, Odin, si dua mata, akan mengorbankan dirinya sendiri. Dan dunia sekali lagi akan kembali ke wujud primordial, yang mana itu adalah milik Dewa Odin. Setelah itu, semua orang pun yang mendengar hal tersebut sangatlah terkejut, karena apa yang dikatakan Beelzebub merupakan hal yang mustahil. Kemudian di sini Beelzebub pun menjelaskan lagi, aku membacanya sangat lama loh, jadi aku membutuhkan beberapa saat untuk memahaminya. Ya, mungkin juga itu imajinasiku yang menilai informasi itu sebagai kebangkitan dewa primordial. Buku terlarang yang bertuliskan namamu itu, bukankah ini jawaban atas keinginan lama yang kau pendam, Dewa Odin? Cepat katakan padaku, Odin-san. Odin pun setelah mendengar hal tersebut, dia langsung menyeringai dan berkata, katakan kepadaku, katakan kepadaku, katakan kepadaku. Itu saja yang kalian bicarakan dari tadi. Memangnya di sini di mana sangkar burung? Aku adalah penguasa kegilaan. Aku adalah penguasa kemarahan. Kalian orang-orang bodoh, berisik sekali ya. Namun di sini Odin tidak mengelak dan juga tidak menyangkal, bahkan dia mengalihkan topik pembicaraan, yang mana ada kemungkinan di sini Odin lah yang menyebabkan Ragnarok itu terjadi untuk mengorbankan para pejuang dan bahkan ingin membangkitkan dewa primordial.
Odin pun di sini karena kesal, dia mengeluarkan aura yang sangat gelap kembali dan langsung mengangkat tombak Gungnirnya dan akan menyerang Beelzebub dan juga Buddha. Kemudian pada saat itu juga, pada saat Odin akan menyerang, tiba-tiba saja sebuah guntur petir mulai muncul yang ternyata dia adalah Dewa Thor. Thor pun berkata, "Apa yang kalian semua lakukan di sini?" Para gagak pun berkata, "Tuan Thor, mohon maaf atas segalanya." Thor pun di sini berada di pihak Odin dan langsung menghadapi Beelzebub dan juga Buddha. Odin mengatakan, "Thor, menyingkirlah." Namun Thor hanya tersenyum saja kepada ayahnya. Kemudian Buddha pun mengatakan, "Apa-apaan ini, Toru-chan? Apa kau kemari untuk membantu Din-din, ha?" Thor menjawab, "Aku tidak berniat untuk membantu siapapun, tapi izinkan aku memberitahumu satu hal. Siapapun yang telah mencoreng harga diri para pejuang yang telah berjuang dan memberikan segalanya pada arena itu, tidak peduli siapapun itu, tidak akan aku maafkan. Camkan itu baik-baik." Mendengar hal tersebut, Odin, Buddha, dan juga Beelzebub hanya terdiam saja dan tidak bisa melakukan apa-apa. Thor pun mengatakan lagi, "Sampai Ragnarok ini berakhir, hidup dan mati akan ditentukan di arena. Itulah sopan santun yang harus kita tunjukkan sebagai pejuang kepada musuh kita yang telah gugur di arena." Mendengar itu, Buddha pun langsung tergugah hatinya dan berkata, "Baru pertama kalinya aku mendengarnya loh. Toru-chan ternyata pria yang seksi ya. Yokai, aku mengerti." Kemudian Thor pun langsung melanjutkan dan langsung menghunuskan palunya kepada ayahnya dan berkata, "Bukankah begitu, ayah?" Mendengar hal tersebut, Odin hanya terdiam saja dan tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu, Odin pun mengatakan, "Ya, mungkin sampai Ragnarok berakhir." Dan Odin pun langsung pergi meninggalkan arena pertarungan tersebut bersama Thor. Tapi di sini Beelzebub yang sangat marah karena masalahnya belum selesai dengan Odin. Dia pun mengatakan, "Jangan bercanda, urusan kita masih belum selesai. Aku akan mencari tahunya meski aku harus memaksa." Namun tiba-tiba saja pada saat Beelzebub akan mengejar, ada seseorang yang menghentikannya dan berkata, "Hentikan itu." Kemudian di depan Odin juga ada seseorang yang datang dan mengatakan, "Kau sedang sibuk ya, Shaka?" Yang ternyata yang datang lagi adalah Sakata Kintoki dan juga ada Mantine yang mencoba untuk menghentikan Beelzebub dan juga Odin. Lalu di sini Beelzebub berkata kepada Adamantine, "Jangan ganggu aku, Adamantine. Kalau kau menghalangiku, aku juga akan membunuhmu." Namun Adamantine menjawab, "Jangan remehkan martabat dewa yang ditunjukkan oleh Hades. Itulah yang kau katakan padaku, ya kan? Kau selalu terlihat keren bagaikan es neraka. Kau adalah Beelzebub, raja kegelapan yang agung." Kemudian setelah itu Adamantine pun langsung memegang senjata milik Beelzebub, walaupun tangannya bisa retak dan juga hancur akibat efek getaran yang dihasilkan oleh senjata milik Beelzebub. Tetapi Adamantine membulatkan tekadnya untuk menyadarkan Beelzebub sambil mengatakan, "Jangan lakukan hal itu, bodoh, dasar bodoh." Setelah ditunjuk-tunjuk Rorek oleh Adamantine, Beelzebub pun langsung mengerti dan menghentikan niatnya untuk bertarung melawan Dewa Odin. Kemudian setelah itu, Shaka pun mengatakan, "Terima kasih atas kerja kerasnya, Kinchan." "Ya ampun, kau masih saja seperti biasanya ya," ungkap Sakata Gintoki. Dan pada saat itu juga ketika Odin berpapasan dengan Sakata Gintoki, nampak wajah Odin yang sangat marah pada saat melihat wajah Sakata Gintoki. Gintoki pun yang melihat Odin nampak risih lalu bertanya kepada Buddha. Namun sebelum Gintoki menanyakan hal tersebut, Buddha mengatakan, "Good timing ya." Lalu Sakata Gintoki berkata, "Jadi ada apa dengan pria besar tadi itu? Aku jadi takut karena dia tidak menatapku." Setelah itu Buddha pun menjelaskan, "Oh, dia Odin. Mungkin dia jadi membencimu karena aku memberitahunya kalau kau sedang pergi ke Tartarus." Aduh, Buddha ini sangat nyeleneh sekali ya. Mendengar hal tersebut, Sakata Gintoki pun langsung terkaget dan mengatakan, "Hei, apa katamu?" "Hah, ya sudahlah, aku juga lelah sepulang dari Tartarus." Halah. Kemudian Buddha pun bertanya kepada Sakata Gintoki, "Jadi bagaimana keadaannya?" Gintoki menjawab, "Itu sulit loh. Penjaga Tartarus adalah para iblis. Tidak mungkin aku bisa menyusup dan menemukan tahanan dewa dengan mudah di sana. Yang dimaksud tahanan dewa adalah Siegfried yang sedang dicari oleh Buddha. Namun ternyata dikira Sakata Gintoki bisa menemukan Siegfried di gerbang Tartarus, namun belum juga dia masuk ke penjara Tartarus. Di depan penjara Tartarus banyak sekali penjaga yang dilindungi oleh para iblis, sehingga Sakata Gintoki lebih baik mundur daripada dia menghabiskan nyawanya di sana." Setelah mendengar itu, Buddha pun mengatakan, Begitu rupanya ya. Aku jadi semakin ingin bertemu dengannya.
Namun saat kata Kintoki sambil duduk, dia berkata, gak mungkin. Buddha pun langsung berkata lagi, ayo, akan kuceritakan detailnya sambil makan permen. Namun Kintoki di sini mengatakan, permen lagi? Kau benar-benar menyukainya ya? Nanti sakit gigi loh. Namun Buddha menjawab, aku menyikat gigiku dengan benar tahu. Jadi, Bubu-chan, kalau begitu, bye-bye. Namun pada saat Buddha dan Kintoki akan meninggalkan Beelzebub dan juga ada Maintain, di sini Beelzebub langsung menghentikannya dan mengatakan, Shaka, apa kau tidak membenciku? Shaka menjawab, hah? Membencimu? Kemudian Beelzebub menjelaskan, kau aslinya sudah tahu kan, orang yang menanamkan biji Hajun ke dalam tubuh Zerofuku adalah aku. Namun pada saat setelah mengatakan hal tersebut, ada Maintain tahu resiko yang akan dialami oleh Beelzebub setelah memberitahunya kepada Buddha. Ada Maintain pun langsung mengingatkan Beelzebub dan mengatakan, woi, cepat kemari Beelzebub, jangan katakan itu. Namun Beelzebub tetap kekeh dan mengatakan, kau pasti sangat membenciku dan sangat ingin membunuhku, ya kan? Buddha pun setelah itu berkata, begitu ya, dan langsung menghampiri Beelzebub. Dan kita bisa melihat bahwa Beelzebub dan juga Buddha saling berhadapan satu sama lain. Di sini Buddha mengatakan, yang itu ya. Lalu setelah itu Buddha pun langsung mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Tetapi kita bisa melihat bahwa Beelzebub sangat pasrah dengan keadaannya dan terserah apa yang akan dilakukan oleh Buddha. Dan dalam seketika Buddha pun langsung menggetok kepala milik Beelzebub menggunakan senjata Zerofuku. Lalu Buddha mengatakan, ya, itu saja sudah cukup. Dia memberikan ini kepada aku. Mendengar itu, Beelzebub hanya terkaget dengan apa yang dilakukan oleh Buddha. Buddha pun menjelaskan, ya, aku, Zero, adalah yang pertama yang mengajariku hal itu. Memang tidak bisa dipungkiri kalau kebencian akan selalu muncul dari dalam hati. Tapi kalau aku membiarkan kebencian menguasai diriku, itu sama saja mengkhianati Zerofuku. Kita akan berjalan di jalan yang bercahaya bersama-sama seperti yang kukatakan. Itu janji yang kubuat dengan Zerofuku. Dan juga itulah alasan kenapa aku tidak membencimu. Yang kulakukan sudah benar kan, Zerofuku-chan? Setelah mendengar hal tersebut, Beelzebub pun langsung tergugah hatinya, lalu mengatakan, kau benar-benar pria yang membingungkan ya sampai akhir. Tapi mungkin suatu hari kau merasakannya. Kau bisa kembali dan membunuhku. Kau pasti bisa melakukannya, ya kan, Shaka? Namun di sini Buddha malah mengatakan, dasar cowok aneh. Ya sudahlah, aku akan pergi, ucap Beelzebub. Namun pada saat itu juga Adames mengatakan kepada Buddha, hei, katamu kau tidak membencinya, tapi kau memukul kepalanya. Dasar aneh, untuk apa itu? Lalu Buddha pun sambil tertawa mengatakan, maaf, itu tadi kebiasaan masa remajaku. Hehehe. Ada Maintain pun mengatakan, orang ini pemberani atau apa ya? Lalu setelah itu Kintoki pun menjelaskan, dia memang seperti tidak punya masalah ya. Aduh. Setelah itu kita pun diperlihatkan panel pertarungan ronde 10 antara Okita Shoji versus Susanoo no Mikoto. Dan pada saat itu juga kita bisa melihat dan dijelaskan pada saat yang sama di arena Valhalla. Seluruh penonton diliputi keheningan yang aneh karena menyaksikan pertarungan yang amat seru antar dua pendekar pedang. Setelah terungkapnya senjata milik Susanoo no Mikoto yaitu Kusanagi, kita bisa melihat pertarungan yang sangat intens antara Susanoo no Mikoto versus Okita Shoji, yang mana Susanoo menggunakan pedangnya untuk menyerang Okita Shoji, tetapi Okita Shoji mengerahkan seluruh kemampuannya untuk kembali menyerang satu sama lain. Dan bahkan Okita Shoji dan Susanoo no Mikoto sepertinya menikmati hal tersebut. Bahkan tidak ada beban di antara mereka berdua. Pedang ekor naga milik Okita Shoji pun terus menyerang Susanoo no Mikoto, dan Susanoo no Mikoto pun terus menyerang Okita Shoji dengan sangat riang. Kita bisa melihat dua maniak pedang yang saling serang satu sama lain. Bahkan semua orang pun sangat terkejut dengan apa yang dilihat oleh mereka. Bahkan semua orang pun berteriak mendukung jagoannya masing-masing. Hingga di para penonton para dewa, mereka mengatakan, aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku tahu kalau pertarungan ini sangatlah luar biasa. Ya, sungguh pertarungan antar pendekar pedang yang luar biasa. Keduanya terlalu mengagumkan, aku juga setuju kan? Ya, dewa pedang dan anak iblis saling bertarung satu sama lain sampai mati. Kemudian wasit pun, Heimdall, mengatakan, teknik Susanoo Shinra Yorozu
menyerang Okita Soji dengan kecepatan tinggi, dan Okita bereaksi dan melakukan serangan balik. Tapi Susanoo Onomikoto berhasil menghindari dan terus melakukan serangan lainnya. Inilah pertarungan antara pembunuh dewa terkuat dan pembunuh manusia terkuat. Inilah puncak pertarungan berdarah antar pendekar pedang. Mendengar hal tersebut, kita bisa melihat bahwa ekspresi Dewa Ares seperti tercengang, padahal dia sendiri adalah dewa perang. Tetapi Ares baru melihat hal seperti ini. Kemudian Hermes pun menjelaskan, "Aku tidak mau menyela, tapi kakak Ares begitu terkejutnya sampai jiwanya mau terlepas dari tubuhnya." Aduh, Ares. Setelah itu, Zeus pun mengatakan, "Pedang juga sangat keren, tapi yang kuinginkan adalah tinju." Setelah itu kita bisa melihat, yaitu komentar dari Anubis. Anubis mengatakan, "Hei, aku sangat bersemangat. Aku tidak sabar menunggu. Ini sangat-sangat menakjubkan loh. Aku tahu seharusnya aku tidak menyerahkan giliranku kepada Susanoo Onomikoto. Aku tidak pernah puas pada manusia itu. Baunya seperti melayang-layang. Aroma terbaik dari semuanya, yaitu aroma terbaik dan terkuat dari kematian." Yang mana kita bisa melihat bahwa Anubis sendiri sedang menonton pertarungan di atas genting pantheon milik Yunani. Seperti halnya pada saat Nostradamus melihat pertarungan antara Dewa Hades dan juga Qin Shi Huang. Ya, karakteristiknya hampir sama ya. Setelah itu kita pun diperlihatkan komentator dari pihak umat manusia. Miyamoto Musashi mengatakan, dia memblokir setiap serangan dengan teknik Shinra Yoyorozu itu ya. Dia juga memiliki postur yang sangat menakutkan. Sasaki Kojiro menjawab, sejauh yang kita bisa lihat, semuanya ada di sana. Bahwa Dewa Susanoo telah menguasai semua teknik pedang dan aliran yang diciptakan oleh umat manusia sepanjang sejarah. Dia bisa menguasai semuanya. Dan mungkin saja dia sudah mencapai puncak dari seluruh gaya berpedang. Lalu Hirs menambahkan, Dewa Pedang, dia malah lebih seperti otaku pedang ya. Kemudian Sasaki menjelaskan, aku tidak pernah merasa cukup. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kau bisa melawan dewa itu. Tunjukkanlah pada aku yang terkuat di zaman Edo, Okita Soji. Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan percakapan antara para petarung, yaitu Susanoo Onomikoto dan juga Okita Soji. Susanoo mengatakan, teknik pedang Ryuken milikmu tadi hebat sekali, luar biasa. Okita Soji pun mengatakan lagi, kau hampir memotong lenganku saat serangan balik itu. Bagaimana kau bisa mengatakannya? Itu juga keren loh, aku sangat senang. Yang nampaknya kita bisa melihat bahwa Susanoo Onomikoto dan juga Okita Soji sangat menikmati pertarungan tersebut seperti tidak ada beban sama sekali. Lalu para anggota Shinsengumi mengatakan, kurasa Soji sedang bersenang-senang di sana. Kalau dia kehilangan konsentrasi sedikit saja, dia akan langsung mati tahu. Lalu Kando Isami mengatakan, aku ragu kalau dia takut akan mati saat ini. Setiap hari adalah medan perang. Kematian selalu ada di sisinya. Bagi kita Shinsengumi, bertarung sampai mati adalah kehidupan sehari-hari kita, ya kan? Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan Susanoo Onomikoto yang mengatakan, kau masih saja tertawa, itu sebabnya kau menjadi kapten divisi 1 Shinsengumi. Dan hanya satu-satunya Okita Soji bertarung melawan lawan yang kuat dari teknik Dewa Pedang Shinra Yoyorozu. Dan senyuman anak iblis yang terus tersenyum itu sekarang tidak karuan. Yang mana Okita Soji sudah tidak melakukan kuda-kudanya lagi dan bahkan memasang ekspresi yang sangat mengerikan seperti dia melawan lawan-lawannya sebelumnya pada saat dia masih hidup. Yang mana ekspresi Okita Soji ini mulai serius. Semua orang pun yang melihat ekspresi Okita Soji dan kuda-kudanya dilepaskan mengatakan, apa-apaan itu? Dia mengendurkan kuda-kudanya. Tidak mungkin, apa dia sudah menyerah? Namun Sasaki Kojiro dan Miyamoto Musashi berkata, apa itu kuda-kuda dari sikap tak karuan Yagyu Shinkage Ryu? Tidak, itu mirip, tapi itu tidak benar. Itu mungkin teknik yang ia pelajari di tempat lain untuk bertahan dari neraka zaman Bakumatsu. Dia secara alami memperolehnya melalui pertarungan sampai mati dengan banyaknya samurai di zaman itu. Itu yang aku yakini. Setelah itu, Susanoo Onomikoto pun yang melihat Okita Soji makin mendekat, dia mengatakan, apa kau ingin melihatku menikmati ini? Ini akan menjadi sangat luar biasa. Okita menjawab, ya, aku juga. Aku mulai. Susanoo pun mengatakan dalam hatinya, udara di sekitarnya telah berubah ya. Tekanan yang menusuk seperti pedang ini. Sangat luar biasa. Kemudian setelah itu kita bisa melihat Okita Soji tanpa basa-basi dengan kecepatan yang sangat ekstra. Bahkan Susanoo Onomikoto sangat terkejut karena tidak bisa melihat pergerakan Okita Soji. Dan bahkan Okita Soji pun tiba-tiba menyerang Susanoo Onomikoto, yang mana membuat Susanoo Onomikoto kewalahan dan hampir terkena serangan tersebut. Susanoo mengatakan, aku bahkan tidak bisa melihat apa yang baru saja terjadi. Apa-apaan ini? Ternyata Okita Soji menggunakan serangan-serangan
serangan kejutan untuk memojokkan Susanoo no Mikoto, yang mana Okita Shoji lebih berpengalaman dari Susanoo no Mikoto. Kemudian hal tersebut diucapkan oleh Sasaki Kojiro dengan mengatakan, ada satu hal yang dimiliki oleh Okita yang tidak dimiliki oleh dewa itu, yaitu itu adalah pengalaman mendekati kematian yang tak terhitung jumlahnya. Yang ternyata di sini Okita Shoji memiliki pengalaman lebih dari Susanoo no Mikoto, yang mana Okita Shoji terus bertarung di hadapan kematian. Dan kita bisa melihat bahwa serangan milik Okita Shoji untuk pertama kalinya mengenai Susanoo no Mikoto dan membuat darah dari Susanoo no Mikoto, sang pembunuh para dewa, muncrat keluar. Dan ini merupakan serangan pertama yang diterima oleh Susanoo no Mikoto. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Full Round Manga Record of Ragnarok chapter ke-88, yang mana memiliki informasi-informasi yang menarik. Satu, yaitu ramalan terkait dewa primordial yang akan dibangkitkan oleh Dewa Odin. Yang kedua, bahwa Anubis sendiri tidak akan mengalah untuk ronde selanjutnya, dan ada kemungkinan Anubis akan turun di ronde ke-11 setelah pertarungan antara Okita Shoji dan Susanoo no Mikoto. Kemudian setelah itu, ternyata Odin menyimpan dendam kepada Sakata Kintoki, karena Sakata Kintoki adalah orang yang disuruh oleh Buddha untuk mencari keberadaan Siegfried yang dikurung oleh Dewa Odin. Jadi gimana nih menurut kalian terkait pembahasannya kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selalu tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!